Halo teman-teman hati kuning. Seneng banget aku hari ini. Di episode kali ini kita mau merangkum nih Mas. Ternyata sekian belas episode berlalu, sudah masuk season keduanya Hati Kuning. Kita terima banyak banget DM dari teman-teman. Ada yang ngirimin message, ada yang juga ngasih komen di tiap post kita gitu ya, yang ngajuin pertanyaan gitu. Bahkan ada yang ngirimin message langsung nih ke aku ataupun ke timnya Hati Kuning gitu ya. Pertanyaan-pertanyaannya atau komentar-komentarnya itu nggak cuma buat Hati Kuning, tapi juga untuk tim Kopi Coaching gitu. Iya. Karena kalau nggak salah pertanyaan itu juga masuk ke Kopi Coaching. Iya betul. Ada yang kayaknya langsung di tag Kopi Coachingnya juga ya untuk nanya langsung gitu. Ada banyak banget banyak gitu. Bingung kan Bang jawabnya gitu. Makanya di episode kali ini kita mau ngerangkum itu semua. Dan ada 10 pertanyaan nih Mas yang udah kita kompilasi. Kompilasi banget gak tuh gue ya. Kompilasi atau kurasi? Pertanyaan itu emang mesti dikurasi ya? Kompilasi dong. Oke. Oke ya nih ya. Oke gitu ya. Jadi tapi memang gak bisa kita jawab semua hari ini ya. Soalnya kalau kita jawab semua hari ini cutinya bisa sampai besok. Jangan. Enggak dong. Mau bobo siang. Oh iya, ngantuk kamu ya. Kan soalnya nanti malam mau party. Alah. Ya karena ini Saturday night ya kan ya. Okay. Anyway, ada beberapa pertanyaan nih Mas. Tapi sepertinya dari 10 pertanyaan yang sudah kita rangkum ini, ada beberapa yang udah sempet kita raise juga nih di episode-episode kita sebelumnya. Tapi itu pertanyaannya tematik atau random? Sebagian besar sih nanya soal interview nih Mas. Kayaknya persiapan. Jadi kayaknya teman-teman Hati Kuning yang baru mau memulai karirnya gitu ya, mau memulai masuk dunia kerja. Nah itu mereka yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini Mas. Jadi mungkin bayangannya ini diajukan oleh teman-teman muda kita, teman-teman muda Hati Kuning yang pengalaman kerjanya itu masih 0 sampai berapa? 5 tahun? 5 gitu kali ya, masih early gitu ya, masih baru-baru gitulah gitu. Kita mulai from the top ya Mas ya. From the top gitu. From the top. Oke. Ya oke, yang pertama nih Mas, pertanyaannya itu adalah mengenai nyimak dulu nih. Dengerin ya. Susah lagi. Tips interview. Oke. Gimana caranya kita ngadepin interview supaya kita nggak gugup dan kita lancar setiap kali dapat pertanyaan dari HR atau siapapun yang interview kita lah. Oke. Ya, sebenarnya kalau interview nggak cuma HR sih. Bisa gitu ya? jadi hiring manager atau bahkan kadang-kadang ada yang sampai di level vice president lah. Itu variatif untuk tiap-tiap company. Tapi kalau kita bicara interview, interview itu kan sebenarnya ada 2 bagian yang tidak terpisahkan. Oke. Yang pertama cerita, yang kedua cara bercerita. Itu. Coba kita lihat dari satu dulu. Apa yang mau diceritain? Yang mau diceritain itu kan pengalaman, ya kan gitu. Kalau misalnya untuk teman-teman yang 0 pengalaman kerja, jadi baru bener-bener mulai mencari kerja, wajar kalau misalnya bingung nih mau cerita apa, orang pengalaman kerja nggak ada. Gitu. Tapi ini sepertinya udah pernah kita bahas di beberapa episode sebelumnya kalau nggak salah waktu bikin CV. Oh iya benar. Iya. Iya. Seingat aku, teman-teman Hati Kuning juga bisa cek ya di episode itu yang khusus ngebahas soal CV. Mas Atu sempat nge-highlight pentingnya kita juga memasukkan cerita kita ya, keberhasilan dan bahkan mungkin kegagalan Mas ya di dalam CV kita gitu. Yang itu mungkin bisa jadi bahan ya untuk nyiapin interview untuk ceritanya. Betul. Jadi ada keberhasilan, ada kegagalan yang kemudian dirangkum dengan satu metode namanya STAR. Oh iya benar. Ingat STAR ya. Betul. Nah itu untuk ceritanya. Nah yang kedua adalah teknik bercerita. How to ya. Teknik bercerita macam-macam. Mulai ngomongnya nggak pakai ao, terus berani menatap mata para interviewer gitu. Tapi menatap matanya tuh menatap tatapan yang inilah, yang engaging, yang memastikan bahwa mereka itu memahami ceritanya. Coba. Gini ya? Enggak ya gitu ya? Gini ya? Kayak gitu ya? Kurang. Enggak. Dikit. Aduh. Enggak gitu ya? Udah. Enggak. Habis durasi. Iya. Oke. Jadi 2 hal itu yang tidak terpisahkan. Ya. Jadi kalau pakai analogi sosial media, ya ini mungkin kayak bikin konten lah. Gitu. Benar. Jadi CV kita itu adalah
kontennya, betul nggak Mas? Betul. Jadi tapi sosial medianya, how we deliver it in the social media itu yang akan kita sampaikan saat kita wawancara. Jadi kalau udah ngomong sosial media kan ada teknik bercerita, visual dan lain-lain. Nah ini kita analogikan sebagai ketika kita bercerita selama sesi interview. Pertanyaan yang tadi Mas, ini ada kaitannya sama pertanyaan berikutnya nih ya. Oke. Ini aku langsung jam ke 4 bahkan, pertanyaan keempat kalau nggak salah nih ya. Sebentar aku baca. Jadi dia bilang gini nih, belum ada pengalaman, nggak pede buat bersaing, dan gimana caranya biar terlihat menonjol dibandingkan orang lain saat kita wawancara. Sebentar, aku ingat lagi. Kayaknya ada juga ini sudah pernah disinggung di episode CV gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara sesuatu yang menonjol, itu kan artinya apa sih yang bisa membedakan kita dari orang lain, gitu. Waktu itu kalau di CV aku cerita, kalau kalian ceritanya job desk, bayangkan kalau misalnya kalian seorang junior accountant mau cari lowongan senior accountant, terus kalian hanya cerita job desk. Lamaran itu yang ngelamar 100, yang lainnya cerita sama job desk semua. Terus kalau orang yang baca CV-nya dari 100, yang bikin beda apa? Balik lagi tadi, yang bikin beda itu sebenarnya adalah pengalaman yang berupa keberhasilan dan kegagalan. Karena yang menjadi pembeda itu adalah learning point-nya. Oke. Learning point-nya apa? Misalnya dalam satu keberhasilan tertentu, kita ternyata bisa memanage satu pekerjaan untuk memenuhi target waktu dan target budget. Artinya apa? Kita punya skill project management. Terus yang kedua, ternyata selama menuju ke keberhasilan itu kita dihadapkan kepada beberapa orang yang sulit sekali untuk diajak kerjasama. Artinya apa? Kita punya skill memanage konflik, gitu. Lalu yang ketiga, dalam menuju keberhasilan itu kita melalui satu presentasi yang durasinya hanya 30 menit, tapi di situ 80% audiens bilang oke. Artinya apa? Kita memiliki kemampuan untuk bercerita dan mengengage orang lain sehingga mereka yakin dengan apa yang kita tawarkan. Storytelling, artinya gitu ya. Storytelling itu artinya teknik menjual. Jadi dengan menceritakan keberhasilan itu, ya ini baru sampel kecil aja, sudah bisa teridentifikasi 4 skill, gitu. Dan itu adalah cara gimana kita bisa membedakan diri kita dengan orang yang lain. Iya betul. Jadi dari 100 orang pelamar untuk posisi yang sama, kalau kita menyampaikan pengalaman kita dengan tadi yang Mas Satu bilang tadi ya, mungkin kita akan jadi lebih menonjol nih dibandingkan 99 kandidat yang lain gitu ya. Jadi si recruiter juga akan dengan wow, this is quite interesting CV misalnya gitu ya Mas ya gitu. Bukan CV aja, tapi juga ketika kita menjalani proses interview. Gitu. Nah, nih ngomong-ngomong proses interview sebentar. Ada satu lagi nih. Tadi kan udah ya, supaya nggak gugup, biar lancar. Nah, ini ada. Nah ini nih, ini lucu nih. Apakah pengalaman kerja itu lebih penting dibandingkan dengan lancar dalam wawancara? Sepik Nabi. Enggak lah. Ya mungkin ada lah yang orang memang jago bercerita, tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah ceritanya itu sendiri atau esensinya itu sendiri. Mungkin mesti diingat, interview itu bukan pekerjaan kita sehari-hari. Ya, jadi kalau misalnya kita bertemu seorang interviewer, bisa jadi dia sudah bertemu 10, 15 atau 20 kandidat lainnya. Sehingga dia bisa punya sense untuk melihat bahwa ini benar apa enggak sih, ini valid atau enggak sih gitu. Yang harus kita pegang teguh gitu. Yang harus kita pegang prinsipnya adalah we are telling the truth. Dan bagaimana caranya kita bisa we telling the truth secara lengkap, ya mesti digali balik lagi. It's all about our success and it's all about our failure gitu. Jadi memang ini kayak pertanyaan yang pertama tadi gitu, ada cerita dan ada teknik bercerita gitu. Kalau teknik bercerita ya itu teknik komunikasinya. Nah sayangnya kalau misalnya salah satunya ini lepas ya, caranya bagus tapi nggak ada esensinya, udah pasti gagal gitu. Tapi kalau ceritanya bagus, tidak dihantarkan dengan cara yang baik, aduh sayang banget
Gitu. Oke, Jadi salah satu persiapannya adalah latihan. Oke, berarti memang sebenarnya kita bisa mengemas yang tadi Mas bilang tadi ya, pengalaman kita yang ada di dalam CV itu ya semenarik mungkin. Again, you need to tell the truth. Gak usah lebay, gak usah dibuat-buat gitu ya, apa adanya aja. Supaya nanti juga aku sih yakin pasti ada beberapa pertanyaan kayak follow up questions gitu kan ya dari recruiter yang mungkin bener. kita mungkin gak antisipasi nih karena kita bercerita dia jadi pengen tahu nih gitu ya. Oh ya kalau gitu ini gimana? Dia akan ngasih pertanyaan tambahan gitu ya Mas ya. Ya jadi salah satu indikatornya itu kalau misalnya muncul follow up questions berarti orang semakin tertarik dengan cerita kita. Tapi kalau munculnya adalah clarifying questions itu dia nanya maksudnya gimana gitu ya, artinya ada something wrong lah dengan cara kita bercerita. Oke. Gitu. Nah ini kayaknya beberapa pertanyaan berkaitan banget ya sama wawancara. Nah kalau yang berikutnya nih Mas, ini mungkin agak tadi kayaknya Mas Atu udah sempat coba menjawab mengenai ini dan di episode CV kita juga udah ada nih Mas ngomongin soal ini. Ya. Merasa biasa-biasa aja, selalu bingung kalau ditanya apa pencapaian terbesar kamu? Aduh, gimana ya? Sangat sayang kalau misalnya kita tidak pernah merasa memiliki pencapaian terbesar. Tapi mungkin ketika pertanyaan ini harus agak di reward sedikit. Selama ini apa hal yang membuat kamu bangga sekali terhadap diri kamu? Mungkin kalau dalam konteks akademis itu, berhasil mencapai IPK di atas 3,5. Nah, kamu bangga kan? Bisa mencapai IPK 3,5 atau di atas 3,5. Lalu gali lebih dalam lagi. Waktu itu kamu melakukan apa sih sehingga bisa IPK-nya 3,5? Misalnya, ternyata setelah kamu gali diri kamu sendiri, kamu baru sadar bahwa selama ini tuh saya selalu meluangkan waktu 1-2 jam untuk entah membuat tugas, untuk mereview mata kuliah atau mempersiapkan besok itu kuliahnya apa, dibutuhkan apa gitu. Dari situ udah kelihatan ada satu skill, namanya planning. Terus yang kedua, pasti kalian semua pernah ketemu sama dosen yang dibilang killer. Itu kan termasuk orang yang sulit untuk diajak komunikasi. Tapi ternyata kamu bisa memanage situasi itu sehingga dosen tersebut bisa menerima tugas kamu dengan baik. Walaupun mungkin nilainya nggak maksimal, tapi tugas kamu diterima sama dia. Which is itu mungkin satu hal yang sulit dicapai oleh teman-teman. Artinya apa? Kalau tadi kita bicara konflik, nah ini mungkin sudah lebih dalam lagi. Berhasil melakukan yang namanya difficult conversation. Terus yang ketiga, ternyata yang membuat kamu bangga karena kamu mencapai IPK lebih dari 3,5 itu adalah kamu memperoleh nilai tugas akhir secara maksimal. Artinya apa? Artinya kamu memiliki ketahanan. Karena biasanya tugas akhir itu punya batas waktu yang sangat jelas. Jadi kamu punya ketahanan untuk fokus, untuk memprioritaskan, dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau aku ngelihatnya pencapaian terbesar mungkin kayak juara Piala Dunia atau berhasil menang Olimpiade Science atau apa gitu. No. Banyak kok sebenarnya pencapaian kita itu yang bisa dibilang sebagai kesuksesan kita di waktu sekarang ini. Oke, berarti kalau aku boleh simpulkan, ini sebetulnya kita harus bisa menceritakan mengenai prosesnya ya Mas ya. Proses kita sampai ke sesuatu yang kita anggap membanggakan tadi gitu ya. Jadi mulai dari kita good planning tadi ya Mas itu bilang good planning, kita adalah seorang komunikator yang andal gitu ya, yang bagus. Terus durability gitu ya, bahwa kita paham tugas kita apa, itu juga bisa kita masukkan. Kayak itu ya, Energizer Bunny. Oh iya salah, ya kan? Energizer Bunny. Merek lagi gue sebut ya. Oke, nggak apa-apa, sip, thank you. Oke, berarti tadi itu udah 1, 2, 3, ada 4 udah pertanyaan. Masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Mas, yang menurut aku itu juga menarik ya. Ini kayaknya ada satu, bentar ya. Saking banyaknya aku bingung nih memilihnya. Mungkin perlu di zoom in? Enggak usah, udah pakai kacamata kok. Oke, gini. Oke. Ini menurut aku suatu pertanyaan yang mungkin juga zamannya
kita, zamannya kita tuh kayaknya jauh banget ya. Siti Nurbaya. Siti enggak, zaman kita gitu ya. Itu juga udah selalu menjadi satu pertanyaan yang paling sulit untuk kita jawab. Bingung menjawab gimana kalau misalnya ditanya mau gaji berapa? Itu gimana Mas jawabnya? Jawabannya saya mau gajinya banyak. Iya itu kayaknya nggak Ini cuma. kayaknya ya. Ya nggak sih? Aku jadi ingat dulu zaman awal mencari kerja ya. Adalah masuk ke dalam satu proses rekrutmen di satu company lumayan besar gitu kan. Terus ditanya gajinya berapa, ekspektasi gaji berapa? Terus aku jawab adalah sesuai dengan standar perusahaan gitu. Terus habis itu sama si rekruternya ditanya, emang standar perusahaan berapa? Terus aku gini, ya kalau gitu sih saya nunggu dari bapak aja. Tapi ini sebentar ya. Coba aku potong, maaf aku potong. Ini kan mungkin terjadi sekian belas tahun yang lalu. Belas apa puluh sih? Puluh kali ya. Zaman dulu tuh belum ada Zaman Google. dulu. Enggak, kalaupun ada, belum secanggih sekarang. Oh, iya, mesin betul. peramban dan Nggak ada, search nggak engine itu belum secanggih sekarang lah gitu. Aku masih ingat tuh zaman-zaman itu. Kita nggak bisa semudah sekarang ya. Kita masukin prompt misalnya berapakah range gaji di perusahaan jenis ini gitu. Nggak semudah itu ya gitu loh. Iya. Tapi kalau aku mau bicara ini lebih dari hal yang sekedar transaksional untuk menjawab ekspektasi salary gitu. Karena kalau kita udah ngomong salary, ini adalah sesuatu yang nggak bisa kita kontrol kan. Salary itu tidak akan pernah bisa kita kontrol kecuali kita memiliki perusahaannya. Iya lagi. Gitu. Dan memiliki untuk mengoperate. Punya saham doang belum tentu kalian bisa mempengaruhi keputusan mengenai salary. Iya. Oke. Kalau masih fresh graduate, suggestion saya adalah ketika kalian sudah suka dengan pekerjaannya dan sudah merasa cocok dengan tempatnya dan merasa gajinya yang ditawarkan itu sudah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, ambil. Ambil buat belajar, ambil buat merasakan untuk kita melalui yang namanya dunia pekerjaan. Karena dunia pekerjaan itu adalah salah satu dunia yang paling sulit untuk kita jalani. Nah, kalau udah ada pengalaman, udah ada portfolio, bertahanlah paling nggak 1 tahun, 2 tahun sambil lihat-lihat keluar. Kira-kira ada yang mau kita targetin lagi nggak? Ini kerangka strategis ya. Ini kita bicara terlepas di dunia luar sana itu sedang dalam masa indis ekonomi. Gitu. Tapi kalau saya memiliki keyakinan kalau ada pekerjaan yang hilang pasti akan ada pekerjaan yang muncul. Tuh, jadi kita jangan hanya ngelihatnya dalam satu periode waktu tertentu gitu. Dulu mungkin kalau awal-awal tahun 90-an pergerakan itu per 10 tahun, per 15 tahun gitu ya. Kalau sekarang per 3 tahun, per 2 tahun udah banyak perubahan. Ya. Ada yang bilang AI itu lawan, ada yang bilang AI itu teman. Nah ini kita tinggal menggunakan analogi itu aja gitu. Jadi ini kita harus benar-benar bisa melihat karir kita itu sebagai sesuatu yang lebih strategis. Jadi bukan karena gajinya kurang terus gue resign. Jadi coba fokus kepada sesuatu yang lebih strategis, lebih terstruktur dan sambil dijalankan sementara kita bekerja. Jadi misalnya sekarang dapat gajinya ya cukup lah buat hari-hari doang. Oke, 2 tahun lagi berarti mau lebih dari cukup dong. Lebih dari cukup berapa? Gitu. Bisa dilakukan perhitungan dengan kalau gue mau naik lifestyle gue misalnya yang tadinya nggak punya cicilan mobil jadi punya cicilan mobil. Jadi gimana nih angkanya? Gitu. Itu artinya kita melakukan sesuatu yang lebih strategis terhadap hidup kita dan karir kita. Oke, berarti itu sesuatu yang kayaknya teman-teman Gen Z atau teman-teman yang masih muda ini punya lebih banyak keuntungan jadinya ya Mas ya dibandingkan mungkin 20 tahun atau 25 tahun yang lalu ya, gitu karena ya. informasinya itu nggak usah dicari, kadang-kadang datang sendiri. Jauh lebih mudah juga sekarang ya akses informasi itu, tinggal gimana kita memilahnya gitu ya Mas ya. Oke, itu tadi ya tentang gaji tuh. Itu menarik tuh menurut aku, itu satu pertanyaan yang sifatnya tuh kayak sepanjang zaman lah ya gitu ya. Saya juga pernah ngalamin. Semua juga gitu ya Mas ya. Bingung waktu itu. Oke, berikutnya. Nah, ini mungkin ini aku nggak bilang ini evergreen ya pertanyaannya atau pertanyaan yang selalu muncul gitu.
Tapi ini sepertinya satu kekhawatiran dari teman-teman yang masih muda ini, ketika mereka mendapatkan bukan stigma ya, tapi persepsi gitu kali ya, dianggapnya bukan pegawai yang loyal karena dia dianggap gampang resign kalau nggak cocok gitu ya. Nah, pertanyaan dari teman-teman nih, gimana sih atau apa sih yang membuat perusahaan itu bisa yakin akan loyalitas kita sehingga kita nih bisa bertahan lama di perusahaan itu? Jadi mereka tuh agak concern gitu. Gimana Mas satu? Jawabannya adalah buktikan. Buktikan saja. Ya sekarang kalau misalnya pengen menunjukkan loyalitas, indikator termudah apa sih? Service year. Ya kan? Service year 1 tahun dengan service year 6 bulan itu persepsinya sangat jauh berbeda. Kenapa? Kalau 1 tahun ini dengan asumsi perusahaannya menerapkan yang namanya performance management system ya, sudah pernah mengalami at least 1 kali performance review. Dan performance review itu harusnya adalah satu conversation yang sifatnya sangat serius, tidak hanya ngomongin tahun ini kamu delivernya 100%, 80% atau 70%, tapi juga conversation yang sifatnya what's next. Kamu butuhnya apa? Kamu butuh belajar apa? Gitu. Jadi ada satu hal yang membuat kita merasakan bahwa this is how the company treat the employees, and this is how I can progress not only my career but my development. Personally gitu ya? Personally, betul. Nah kalau misalnya satu task aja, bukan satu task, misalnya kita desain satu project, susah, atasannya katanya galak, terus habis itu gue resign aja, pembelajarannya mana ya? Terus kalau misalnya di interview ditanyain ditanyain bagaimana caranya kamu menghandle orang yang sulit untuk diajak bekerja sama, terus yang mau diceritain apa ya? Ya kayak gitu. Gitu. Jadi ini sebenarnya ini sebenarnya challenge balik nih. Persepsi itu muncul karena ada cerita. Cerita itu muncul karena ada bukti. Nah kalau kita udah ngomong persepsi, ini kan kayak getok tular ya. Kasusnya satu, didengar sama orang banyak, akhirnya muncul persepsi gitu. Nah kalau kalian hidup dalam persepsi itu, ya itu sama aja kayak menjebak diri sendiri. Nah sekarang gimana caranya supaya kalian bisa mematahkan persepsi itu? Ya ceritakanlah bahwa saya nggak kayak gitu. Ya. Gitu sih. Iya, itu juga sepertinya juga dihadapi oleh generasi kita nih sih Mas sebenarnya. Karena kalau teman-teman Hati Kuning masih ingat, mungkin di zaman kita waktu masih agak lebih muda dari sekarang gitu ya, itu juga banyak loh yang meragukan gitu loh, karena dianggapnya kita terlalu mudah dibandingkan misalnya generasi sebelum kita gitu loh. Jadi sekarang kalau kita melihat teman-teman yang masih jauh lebih muda dibanding kita, juga kita melihat situasi mereka sebenarnya jauh lebih mudah gitu. Padahal juga menurut aku enggak juga ya, challenge-nya tetap ada gitu ya. Mungkin beda bentuknya aja gitu ya Mas ya, tapi mungkin challenge-nya itu yang perlu kita juga highlight bahwa enggak kok, gue nggak kayak gitu loh. Gue bisa overcoming these challenges nih gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya ini saya bicara dari aku ini bicara dari pengalaman sendiri ya. Setiap minggu aku punya at least 1 mentoring session, dan mentoring session itu pesertanya adalah teman-teman muda Hati Kuning semua lah. Sebagian besar pertanyaannya sama, Mas aku mau minta tolong dong untuk review CV. Hanya 1 orang yang datang ke aku, Mas aku punya problemku adalah aku ngerasa sulit untuk ngehandle line manajerku, gimana caranya ya? Terus aku tanya, kenapa kamu mau melakukan itu? Karena saya mau menyelesaikan satu proyek ini, dan dia adalah salah satu pemegang keputusan untuk selesai tidak selesainya proyek ini. Nah pertanyaanku waktu itu ke dia gini, oh gitu, terus kamu gak tertarik untuk resign? Ya mas, nanggung nanti kalau saya ditanyain kenapa resign, maksud saya cerita gara-gara manajer saya galak. Gara-gara galak mundur, ada yang gitu. Ya itu dah, makanya akhirnya aku sempat 2 kali atau 3 kali gitu ngobrol sama dia gitu. Dan terakhir yang aku dengar sih kalau aku lihat postingannya, sepertinya dia sudah berhasil melalui situasi itu. Nice, tuh oke banget ya mas ya.
Oke, ini ada satu lagi nih Mas pertanyaan. Oke. Ini mungkin agak sedikit membingungkan ya. Aku juga pas baca juga agak bingung soalnya. Ya. Ini gini Mas, ini ceritanya teman Hati Kuning ini dia mau coba switch karir, ya kan? Tapi ternyata Switch career. Oke. pengalaman kerjanya dia selama ini nggak ada hubungannya nih sama pekerjaan yang akan dia lamar. Wah, lumayan mikir nih jawabnya. Iya. Mungkin gini kali cara ngelihatnya. Jujur, kalau mau switch karir itu bukan sesuatu yang mudah. Karena kita itu sudah terlalu terstruktur ke dalam disiplin-disiplin tertentu gitu. Jadi kalau orang marketing ya marketing, kalau orang sales ya sales, orang HR ya HR. Di HR pun juga banyak sub disiplinnya gitu. Untuk cross memungkinkan tapi ada learning curve-nya. Gitu. Susah tapi bukan berarti nggak mungkin. Pertanyaannya adalah kalau misalnya kesulitannya nggak punya pengalaman, bisa nggak sih pengalaman itu didapatkan? Jawabannya bisa. Asal ada kerelaan untuk mengeluarkan yang namanya extra effort, extra energi, extra pemikiran, dan mungkin extra uang. Mungkin. Kalau extra uang aku ngomongnya mungkin dari area sertifikasi. Pernah booming, digital marketing, pokoknya apapun yang berbau digital lah. Ada sertifikasinya, bootcamp, dan lain-lain. Dan saat itu juga banyak orang yang switch karir dari profesi lain menjadi digital marketer, menjadi social media spesialis, menjadi digital video editor, dan lain-lain. Pokoknya semuanya yang berbau digital analis, kayak gitu-gitu. And that's switch karir. Dan itu pakai uang, karena ngikut bootcamp. Ya kan? Nah, ada juga yang ngikut orang. Mungkin dia tahu sedikit, terus kenal sama orang yang ngerjain project-project gitu, terus udah deh saya dibayar nggak dibayar juga nggak apa-apa gitu. Jadi dia tahu, dan dia punya pengalaman, dan dia terlibat mungkin tidak dalam menghadapi kliennya, tapi di pekerjaan pekerjaan desktopnya, entah analisa data, entah bikin report, entah ngumpulin data gitu. Tapi gambar besarnya dia tahu, gitu. Jadi kalau switch karir, aku tuh jadi kepikiran ini loh. Kita tuh pernah ngobrolin tentang ini kalau terminologi ini nih aku tahu ibu manajer pasti lah sangat gitu. Side hustle. Oh. Iya. Tuh kan dia langsung jempolnya ngangkat 4 kan. Kalau jempol lo 4 Bu. Side hustle itu sebenarnya adalah sarana pembelajaran yang sangat menyenangkan gitu. Kalau aku bisa pinjem istilahnya istilahnya yang waktu kita ngobrol sama Angga, ingat nggak? Gitu. Usaha tidak akan menipu hasil. Jadi semua itu pasti membutuhkan effort. Kalau mau nyebrang jalan itu kan simple, tapi kan mesti lihat kiri, kanan, tangan lambai-lambai, itu kan effort gitu. Nah ini kita menyeberang dari sisi profesi A ke sisi yang lain, itu profesi B. Ada lah effortnya. Aku punya pengalaman pribadi sih. Oh iya, betul. Kan aku juga switchnya agak ekstrim tuh ya, dari ekstrim kiri ke ekstrim kanan gitu. Iya aku pas baca pertanyaan ini, aku tuh ngelihat gitu, oh ini sebenarnya kayak perjalanan hidup gue nih gitu. Jadi switch. Tapi aku setuju banget Mas sama kamu tadi yang kamu bilang bahwa untuk pindah jalur, dan ini juga sudah dibuktikan dengan beberapa episode yang dilalui oleh Hati Kuning gitu ya. Teman-teman yang pindah jalur itu tuh effortnya nggak main-main, no play-play, nggak kaleng-kaleng, serius banget. Ada yang ikut kursus, ngambil sertifikasi, atau bahkan ada yang nyemplung langsung ya Mas ya. Yang tadi Mas Satu bilang, mungkin. Kamu pernah nyanyi lagunya tuh? Iya, terlanjur basah. Aduh. Jangan kesal gitu dong Pak, dia langsung bete. Nggak tahu yang benar, ada prinsip terlanjur basah gitu ya. Ya sudah mandi sekali lah gitu ya. Contohnya waktu kita mau bikin Asani Sari, ya kan? Ya gak sih gitu. Bener juga. Benar, jadi teman-teman Hati Kuning itu punya kakak gitu ya. Jadi Aksani Sari adalah anakku yang kedua, enggak deh. Bukan anakku, iya anak kita dong. Kedua dong. Kedua. Lahirnya kan antara Nawal dan Nanet, ya kan gitu. Oh, iya juga. Tapi company itu lahir sebetulnya bisa dibilang, kalau dibilang lu tuh nggak punya modal apa-apa ya, misalnya gitu ya, atau lu nggak punya bahan apa? Enggak. Gue punya modal sangat besar, yaitu keberanian, dan gue mau belajar. Gitu ya, akhirnya waktu itu modalnya nekat sih. Iya, agak-agak bonek sedikit lah ya gitu. Tapi memang menurut aku nggak main-main Mas, no play itu aku
saat itu aku mulai switch karir, belum ada lembaga yang menawarkan pelatihan untuk juru bahasa. Sama sekali nggak ada saat itu. Jadi akhirnya kita belajar learning by doing it. YouTube belum secanggih sekarang, belum seoke sekarang lah ya gitu ya. iPhone masih iPhone 3. Masih zaman dulu banget gitu kan. Jadi akhirnya yang aku lakukan, akhirnya aku berguru sama teman-temanku yang udah duluan nyemplung. Ya gitu. Jadi nyemplung terlanjur basah dulu nih kita nih gitu. Akhirnya belajar langsung dari mereka, belajar mengamati, observasi gitu ya. Akhirnya project yang dari kecil satu akhirnya jadi banyak. Ketampar sama realita juga kan? Oh iya. Iya kan, banyak ya, kan. Dan banyak itu tapi kan itu sebenarnya bukan sesuatu yang membuat kita untuk udah susah, udahan dah balik lagi deh ke profesi yang lama. Enggak juga. No, enggak. Aku harus akuin enggak. Jadi memang kalau dibilang apakah sulit, bukan. Mungkin nggak sih switch career bisa banget. Kalau bisa sih bisa banget. Tapi tentu effortnya juga harus luar biasa besar gitu loh. Nggak bisa sekedar ayo udah deh gue bosan sama kerjaan ini gue pindah kerjaan itu, enggak juga gitu. Kita benar-benar harus nyiapin diri. Tadi yang kamu bilang yang soal digital masa kini segala macam. Aku pribadi sekarang sedang belajar nih tentang bagaimana menavigasi media sosial dengan lebih baik dan lebih profesional lagi. Ikut kursus, yes, aku ikut kursus. Online kursus gitu yang bener-bener nggak main-main gitu, serius gitu. Kita ada projectnya, kita ikut segala macam. Jadi memang menurut aku ya usaha nggak akan pernah mengkhianati hasil sih, betul. Gitu. Aku setuju banget. Gitu. Setuju. Jadi nanti kalau teman-teman mau misalnya switch karir, nonton juga tuh episode Side Hustle kita, ada juga ngobrolan tadi. Ada dong. Yoi. Nih sekarang, nah ini mungkin kayaknya ada deh salah satu teman kita yang memberikan jawaban untuk pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, boleh nggak sih follow up hasil interview? Apakah ada batas waktu yang bisa digunakan dan gimana caranya untuk follow up hasil interview, Mas? Ya, aku ingat ini muncul di channel Instagram kita. Jadi temanku di situ ada yang menyampaikan responnya terhadap pernyataan seperti ini, dan mungkin aku akan memberikan jawaban yang mirip-mirip. Kalau ditanya boleh apa enggak, jawabannya boleh. Tapi harus bisa manage ekspektasi. Kalau nggak dijawab ya udah, gitu. Kalau nggak dijawab ya udah, karena indikasinya adalah kalau misalnya jawabannya itu tidak cepat diberikan, either di sananya memang lagi keblebekan sama kerjaan. Karena mesti diingat juga, kalau kita ngomong proses rekrutmen, yang terlibat ini tuh bukan cuman HR sama kandidat, tapi ada yang namanya interviewer, dan ada yang namanya pemegang keputusan, siapapun itu. Dan untuk mereka bisa melakukan actionnya terhadap proses ini butuh waktu kan. Sementara di dalam sana kita nggak tahu list of pekerjaannya itu seperti apa, dan apakah ini sudah masuk ke skala prioritas yang harus dikerjakan hari ini atau harus dikerjakan besok atau apa gitu. Jadi nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol itu adalah menanyakan, tapi harus manage ekspektasi. Kalau nggak dijawab ya sudah. Ya sudah, tapi bukan berarti ya berhenti. Gitu. Kalau misalnya memang kita dalam mode job hunting, ya kan kita harus jadi kayak hunter kan. Hunter itu tidak akan pulang sebelum bawa hasil. Tapi selama dia melakukan huntingnya itu kan dia itu bukan. Bahkan kadang-kadang nembak tapi ternyata miss. Ya anggap aja ketika nembak itu, terus itu artinya adalah kita mendapatkan proses interview, lalu jalankan proses interviewnya. Kalau misalnya udah selesai proses interviewnya, move on. Itu. Kalau dibilang nggak boleh baperan dong, ya baper dikit boleh lah. Sedih, nangis, masuk toilet cukup 5 menit, 30 menit. Jangan lama-lama ya, Bo. Life must go on lah ya. Iya. 2 pertanyaan terakhir nih. 2. Oke. Ini yang terakhir aku ya. Yang terakhir nanti aku mau simpan sesuatu yang sifatnya menurut aku everlasting questionnya. Ada everlasting, ada evergreen. Sama aja itu. Oke. Cara terbaik, Mas. Gimana caranya ngejelasin gap yang lumayan lama karena sulit cari kerja. Jadi misalnya dia baru lulus tahun ini gitu ya. Terus dia ceritanya dapat interview 1,5 tahun setelah lulus gitu ya. Kan ada gap yang lumayan lama tuh ya. 1,5 tahun tuh kan 16 bulan tuh. Bener gak sih? 12 tahun. 18 bulan gitu ya. Itu gimana Mas caranya jelasin ke interviewer tentang si gap 1,5 tahun ini? Oke. In this economy, nyari kerjaan emang susah. Ya kan? Gitu. Kalau aku bisa bilang ada populasi tertentu yang memiliki privilege untuk
cepat untuk mendapatkan pekerjaan karena memang sudah dipupuk dari lama. Jadi company itu kayak tinggal nungguin netes, habis netes, hap, lalu ditangkap. Gitu. Oke. Tapi itu less than 10%, even less than 1% of population. Makanya aku bilang populasi itu privilege. Karena sebelumnya sudah dipupuk. Artinya dia sudah melakukan banyak hal ketika orang lain mungkin belum kepikiran untuk melakukan hal tersebut. Nah sekarang gimana caranya kita head into the game? Mungkin aku kasih pertanyaan balik dulu. Gap itu lumrah apa enggak sih? Jawabannya lumrah. Ya. Apakah gap yang lumrah itu harus 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan? Tergantung. Karena balik lagi yang kamu cari itu pekerjaannya itu memang banyak di pasaran atau sangat terbatas. Ya kalau sangat terbatas, sangat spesialis, wajar kalau misalnya memiliki gap yang lama karena fokus terhadap profesi itu saja gitu. Pertanyaannya adalah selama gap itu ngapain? Ya kan? Ngapain sih? Tuh, ini aku punya cerita tapi mungkin nanti aku ceritain deh. Ini recently, mungkin minggu lalu kali aku ketemu sama satu anak ini. Jadi kalau kita udah tahu, ini aku sebelum cerita ya. Kalau kita udah tahu bakalan ada gap, mendingan kita melakukan sesuatu yang lebih strategis. Lebih strategisnya gimana? Jadwal kelulusan, jadwal wisuda udah tahu dong. Kan biasanya pendaftarannya kan 2-3 bulan sebelumnya. Dan 2-3 bulan sebelumnya biasanya kita aktivitas perkuliahan atau aktivitas akademis tuh udah menurun banget kan gitu. Bisa kan kalau diisi pakai belajar bahasa asing? Bisa. Enggak, ini ketahan nih nggak nyebut merek. Jangan di Apa Bu? Kursus? Iya, kursus. Atau ikut pelatihan tertentu. Misalnya kayak kamu disiplinnya misalnya mechanical engineer, boleh dong ikut les ngelas lagi, ikut kursus ngelas. Bisa. Ya mungkin nanti pekerjaan kamu itu bukan ngelas, tapi kamu tahu caranya untuk memanage pekerjaan yang berhubungan sama welding, karena kamu sudah pernah merasakan teknisnya. Itu satu. Yang kedua, join komunitas. Komunitas tersebut bergerak di bidang apa? Baik itu komunitas yang sifatnya sosial atau mungkin yang profit ya gitu. Sehingga kamu punya sesuatu yang bisa kamu ceritakan sebagai, ya saya melakukan ini dan saya berhasil mengembangkan skill ini. Karena intinya apa sih sebenarnya wawancara? Tadi kan udah disinggung tuh, wawancara tuh kan isinya wawancara itu kan sebenarnya adalah kesempatan untuk kita bercerita. Jadi harus ada yang diceritakan. Nah, jadi kalau misalnya kalian masih berpikir bahwa saya masih akan melakukan wawancara dalam konteks apapun, termasuk mencari pekerjaan, kumpulin aja ceritanya sebanyak-banyaknya. Cara bisa bercerita apa sih? Raih pengalaman. Saya pengalamannya apa? Pernah ngajar apa? Anak SD. Emang dikira gampang ngajar anak SD? Itu susah. Jadi mungkin saat gap itu bisa aja ya kita nggak cuman tadi kan Mas bilang anak mechanical engineering terus dia ngambil kursus welding, itu mungkin masih berkaitan sama mechanical engineering gitu ya. Tapi mungkin juga dia bisa ambil kursus soft skillnya, bisa komunikasi kah misalnya gitu ya. Belajar social jadi media MC, management, social public speaking kah gitu ya. Itu juga bisa ya diisi saat dia gap tuh lagi nunggu sampai dia dapat pekerjaan gitu. Ya intinya adalah bangun cerita yang isi ceritanya itu adalah sesuatu yang produktif. Produktif itu bukan berarti bisa generate uang aja, tapi mengembangkan skill, building network, kayak gitu-gitu ya. Kurang lebih sih seperti itu. Last but not least. Capek ya dari tadi ngomong terus dulu. Ya. Nggak apa-apa. Tapi ini pertanyaan terakhir, tapi menurut aku ini pertanyaan yang selalu kita hadapi saat kita di interview. Terima kasih sudah hadir di interview kali ini.
apakah ada pertanyaan? Nah itu Pak Mas, itu pertanyaannya. Gimana caranya kita merespon pertanyaan dari interviewer? Apakah ada pertanyaan lagi gitu? Ya, kalau sampai bingung berarti nggak tahu kalian mau bangun cerita apa gitu. Sebenarnya cerita itu dibangun dari apa sih? Pengalaman. Pengalaman itu bisa macam-macam kan. Intinya ketika kalian melakukan sesuatu. Dalam konteks pertanyaan ini, simpelnya adalah riset aja terhadap perusahaannya. Kalau ada hal-hal yang membuat kamu tertarik, misalnya seperti culture-nya, benefit-nya, lokasi kerjanya, atau susunan board of director-nya, atau apapun gitu. Coba bangun pertanyaan dari situ. Kalau bingung, ya sekarang sih ada teman baik yang bisa ditanyain gitu. Ya kan? Ya ada AI, ada Gemini, ada Copilot, ada apa lagi tuh? ChatGPT kayak gitu. Itu bisa membantu kita untuk mempersiapkan pertanyaan. Tapi balik lagi, kita juga harus bijaksana dalam menggunakan si teman-teman AI itu gitu. Harus benar-benar merefleksikan ketertarikan kita atau keingintahuan kita yang lebih banyak terhadap perusahaan itu. Gitu. Di sisi yang lain, bisa jadi itu adalah kesempatan kita untuk membuat statement bahwa saya melihat ada kecocokan antara value saya dengan culture company ini, sehingga saya melihat bahwa pengembangan karir saya di sini mungkin bisa berjalan lebih lancar. Kepedean nggak sih kayak gitu? Nggak ya? Tergantung cara ngomongnya gimana. Tergantung gimana menyampaikannya ya. Tergantung gimana cara menyampaikannya gitu. Tapi intinya dilihat itu sebagai di dua sisi mata uang gitu. Yes, munculnya sebagai pertanyaan, tapi kan kamu bisa bilang bahwa saat ini belum ada pertanyaan, tapi mungkin saya mau menyampaikan hal ini Pak gitu. Karena saya ngelihatnya adalah ini adalah tempat yang baik atau bagus untuk orang belajar, untuk bertumbuh gitu, dan dan saya ngelihat ini environmentnya bisa cocok nih buat saya gitu ya. Mudah-mudahan aja nanti saya bisa bicara lagi dengan Bapak di kesempatan berikutnya. Bahasa itu kan sebenarnya bisa kita rangkai di awal kan. Jadi artinya itu masuk ke dalam persiapan wawancara interview. Tadi ya. Jadi amunisinya ya. Jadi sebenarnya si pertanyaan terakhir tadi itu juga masuk ke dalam amunisi kita ya. Saat kita masuk ke ruang interview, itu yang harus kita pegang tuh ya Mas ya. Iya. Gitu. Nah, ini aku mau balik dikit aja terhadap cerita yang sebelumnya. Jadi itu sebenarnya jawabanku aku ambil dari salah satu sesi coachingku, kalau nggak salah itu di minggu lalu, di mana aku ketemu sama orang yang lagi gap year. Akhirnya anak ini tuh ngambil banyak kursus, termasuk pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pemda, which is aku juga baru tahu kalau Pemda itu menyelenggarakan pelatihan. Jadi teman-teman mungkin bisa cari ya informasinya di internet gitu. Kalau misalnya lagi gap year, coba aja dilihat ada pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau enggak, dan itu katanya sih gratis gitu. Iya, ada beberapa memang jalurnya ya. Dan juga aku mungkin mau mengingatkan aja bahwa yang tadi kita sampaikan itu ada di episodenya Hati Kuning, ada di Instagramnya Kopi Coaching gitu. Jadi kalau teman-teman mau cari informasinya, ya bisa scroll up scroll down lah di channel YouTube dan channel Instagramnya. Iya betul. Jangan lupa untuk follow Hati Kuning dan juga Kopi Coaching. Terima kasih teman-teman Hati Kuning. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.